Kode keras ditunjukkan Baim Wong dan Paula Verhoeven terkait kondisi rumah tangga mereka saat ini. Hal itu pun ditampilkan keduanya lewat sosial media pribadi keduanya. Baim memperlihatkan betapa sakitnya palu yang rela berkorban demi menyatukan paku dan kayu. Di sisi lain, Paula pun menampilkan lagu berjudul Ego dengan caption soal sendal usang yang masih ia pakai meski nyaris dibuang oleh seseorang. Sontak saja, kode keras Baim dan Paula di tengah isu keretakan rumah tangga mereka pun yang belakangan ini bergulir panas mendapatkan reaksi dari netizen. Pasalnya, belakangan ini netizen pun jarang melihat mereka tampil bersama, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Lantas, seperti apa pula psikolog menelisik tanda-tanda dugaan adanya keretakan dalam rumah tangga Baim dan Paula? Seperti apa pula hasil telisik ahli pembaca wajah terkait arti guratan di wajah Baim dan Paula yang dikaitkan dengan kondisi rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Isu panas keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven muncul seiring Baim Wong dan Paula Verhoeven yang belakangan ini tidak pernah tampil bersama baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di tengah isu keretakan tersebut, muncul kode keras dari keduanya yang secara tersirat menunjukkan seperti apa kondisi rumah tangga keduanya saat ini. Kode itu pun terlihat dari postingan terbaru Baim dan Paula, di mana Baim memposting soal betapa sakitnya palu yang rela berkorban demi menyatukan paku dengan kayu. Di sisi lain, Paula pun memposting soal ego, dilengkapi caption soal sendal usang yang masih setia dipakainya meski nyaris dibuang oleh seseorang. Allahumma barik, some random stuff. Jangan sebel mas sepatu aku ya. Aku anaknya emang gitu. Kalau udah suka satu, pasti akan dipakai terus sampai usang. Sepatunya masih bagus kok, cuma belum dicuci lagi aja. Soalnya udah ada yang mau ngebuang sepatu aku ini. Tulis Paula. Sontak saja, postingan Paula tersebut mendapat komentar beragam dari netizen yang berharap rumah tangga Baim dan Paula tetap utuh apapun yang tengah mereka alami pada saat ini. Kak Paula seolah-olah menunjukkan dia tetap setia apapun keadaannya. Semoga badai segera berlalu. Sabar selalu top model Indonesia, tulis netizen di kolom komentar. Baim Wong, buru dijemput tuh. Paula kangen. Kasian, jangan lama-lama didiemin. Cepat baikan Baim, demi anak-anak. Aku gak rela kalian pisah. Gak inget apa Baim belum punya apa-apa. Paula yang bisa terima kamu apa adanya. Komentar netizen lainnya. Kenapa Paula selalu sendiri sekarang? Di mana anak-anaknya? Tulis netizen lagi. Kak Paula, apa kamu juga di posisi saya dulu yang malam gak bisa tidur sampai menjelang pagi dan di sepertiga malam selalu berdoa, menangis sesegukan di atas sajadah. Doa terbaik buatmu. Komentar netizen yang lain. Pak, menurut Bapak lebih sakit palu, kayu, apa paku? Paku lah. Salah Pak. Jadi apa? Lebih sakit palu Pak. Palu itu rela menyakiti dirinya sendiri demi mempersatukan paku dan juga kayu. Sama seperti orang yang cintanya tulus Pak. Dia itu rela mengorbankan perasaannya sendiri demi seseorang yang cintain dia bahagia sama orang lain. Kode keras Baim dan Paula di tengah isu miring keretakan rumah tangga mereka ditanggapi oleh Baim Wong saat kemarin ditemui awak media.
bisa dia awas pintu, jatuh. pintu. Kanan. Buka tukang. Dikit aja kabain. Paula gimana kabain? Gimana? Kenapa? Berarti sekarang Papa udah tenang. Di tengah isu keretakan rumah tangganya dengan Paula Verhoeven, saat dijumpai awak media kemarin, Baim pun juga mengakui bahwa kondisi sang ayah yang sebelumnya dikabarkan sakit, kini sudah mulai membaik, bahkan sudah pulang ke rumah. Apa? Papa udah pulang dari rumah sakit. Papa itu sekarang udah di rumah. Oke, Papa udah di rumah. Ntar ya. Udah berapa hari? Yuk, semuanya. Dia rasanya apa? Ngapain? Ketika sang ayah tengah dirawat di rumah sakit, banyak netizen yang mempertanyakan keberadaan Paula. Pasalnya, pada halaman sosial media pribadinya, Baim pun memposting foto sendirian saat menjenguk ayahnya yang ketika itu tengah dirawat di rumah sakit. Rupanya, ketika itu, Paula juga mengetahui kondisi ayah mertuanya yang sedang sakit. Namun kala itu, Paula mengaku memang belum sempat menjenguk sang ayah mertua karena kesibukan bisnis fashion yang digelutinya. Dan ia pun selalu mendoakan agar kondisi kesehatan sang ayah mertua cepat sembuh. Iya, lagi sakit bukan Papa. Keadaannya seperti apa? Keadaannya ya doain aja pokoknya semoga cepat sehat gitu. Belum, karena kan ini lagi sibuk persiapan ini, jadi belum sempat, mungkin habis ini kali insya Allah. Geger kode keras dari Baim dan Paula terkait nasib rumah tangga mereka yang belakangan ini diterpa isu miring. Lantas, seperti apakah telisik psikolog terkait adanya tanda-tanda keretakan di dalam rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Geger, aksi saling lempar kode lewat sosial media yang dilakukan antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Hal ini pun menurut psikolog adalah sebuah sinyal jika ada perbedaan yang belum dijembatani di antara keduanya. Ketika seseorang menjalani pernikahan atau membangun suatu rumah tangga, memang tidak mungkin semua sifat dari kedua insan itu selalu cocok, karena pasti ada saja yang berbeda. Perbedaan itu pun jangan dibiarkan membesar, tapi seharusnya dikikis dan saling beradaptasi. Psikolog pun kembali menegaskan, jika ingin mempertahankan rumah tangga, harus ada upaya untuk saling menyesuaikan diri satu sama lain. Yaitu orang berumah tangga, gak ada yang pasangannya sesuai dengan keinginan kita pas banget. Dua-duanya dari latar belakang yang berbeda. Dua-duanya punya value yang berbeda. Misalnya gini ya, satu orang value-nya adalah hubungan kasih sayang, bersamaan dan sebagainya. Yang satu value-nya adalah nilai materi. Itu bisa pecah tuh nanti. Nah, makanya yang bisa dilakukan adalah membantu menyesuaikan diri untuk bisa setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan masing-masing. Oke, cari uangnya ada, tapi ada batasannya supaya masih ada hubungan dengan keluarga lebih akrab dan kemudian bisa jalan sama-sama. Misalnya seperti itu. Love language. Satu orang love language-nya adalah ya sudah, saya sayang sama kamu nggak ngelihat dari perilaku saya. Yang satu love language-nya harus dipeluk, harus dicium. Pada satu titik kalau lagi jenuh itu bisa ribut. Makanya saya tadi bilang cari pertengahannya.
Dan kalau kita di dalam keluarga memang tahu kita tidak sama dengan pasangan kita, yang paling pasti dan paling berproses itu adalah adanya perubahan pada diri kita masing-masing. Apalagi gini ya, kalau misalnya dari kecil atau perkawinan awal mereka datang dari lingkungan yang habis kuliah terus kemudian membina rumah tangga, itu masih sama-sama dari nol, makanya susah senang otak kita berpikiran adalah cari nafkah, membesarkan anak, ini gini. Tapi begitu nanti di tengah jalan satu lebih mapan dari yang lain, satu punya karir kedudukannya lebih tinggi dari yang lain, satunya misalnya di rumah aja, itu bisa jadi perpecahan. Kenapa? Bilanglah ngomongnya nggak nyambung dan sebagainya. Makanya kita harus berkembang berdua. Nggak bisa satu lebih tinggi dari yang lain, yang satu lebih rendah dari yang lain. Kalau yang lebih tinggi, tarik yang lebih rendah perkembangannya, gitu. Menurut psikolog, usia pernikahan yang sudah cukup lama pun tidak menjamin tidak terjadi perpecahan. Sebab makin lama usia pernikahan akan diterpa banyak cobaan di dalam menjalaninya. Pemicunya bisa terjadi dari banyak faktor. Di antaranya faktor ekonomi, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang keluarga, dan juga perbedaan keyakinan. Perbedaan itulah yang bisa menjadi peletup permasalahan. Selama kedua insan masih ingin berusaha untuk tetap bertahan, maka rumah tangga tersebut akan awet. Untuk itulah, pasangan suami istri pun harus beradaptasi satu sama lain. Ya banyak lah yang tadi saya bilang, kalau ekonomi udah ditunggu katanya mau berubah pasti bisa. Kalau misalnya budaya, misalnya dari dulu sama ini bolak-balik beribut karena masalah beda keluarga, beda latar belakang dan sebagainya, akhirnya memuncak gitu. Tiap kali ada masalah ujungnya tuh adalah ke perbedaan itu, atau perbedaan misalnya keyakinan, itu juga bisa. Jadi sebetulnya yang membuat itu banyak sekali. Pada waktu kita masih mau berusaha, bertahan. Tapi begitu kita nggak mau berusaha lagi, ya sudah, selesai. Berdampak ke semua, ke anak, ke dia, ke itu semua berdampak. Apalagi pada waktu mereka berkongsi, dampaknya besar banget keuangannya. Kalau misalnya mereka terkenal sebagai pasangan yang di media sosial, begitu potong kongsi atau pecah kongsi, kan endorsementnya jadi beda, itu gak yang satu ke sana apa yang ke sini gitu. Jadi sebetulnya kemungkinannya ya banyak sekali dampaknya kalau dari sisi macam-macam gitu. Dan itu yang harus sudah dipikirkan sebelum kita melakukan tindakan seperti itu. Sebetulnya sih kalau saya ngelihatnya, orang itu kalau dia mengatakan saya kurang sabar, apalagi artinya belum sabar. Kalau dia bilang katanya saya udah berupaya segala-galanya, artinya baru aja dia berupaya 1 atau 2, dia pikir udah segala-galanya. Keyakinan dia bahwa dia akan mendapatkan perubahan dalam dirinya itu penting untuk bisa beradaptasi dengan satu dengan yang lain. Selain analisa psikolog terkait tanda-tanda keretakan pada rumah tangga Baim dan Paula, lalu seperti apa pula ahli pembaca wajah menelisik arti guratan di wajah keduanya dan efeknya terhadap kehidupan rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, ahli pembaca wajah Coach Yudi juga melihat suatu sifat yang mencengangkan dari Baim dan Paula yang kemungkinan hal itu pun bisa memantik timbulnya konflik di dalam rumah tangga mereka. Coach Yudi pun juga mengungkapkan bahwa jika dilihat dari wajah Baim dan Paula, keduanya pun memiliki sifat yang sama-sama keras. Tak hanya itu, dari beberapa guratan di wajah keduanya,
tampak Paula lebih dominan dalam mengatur segala hal terkait soal urusan rumah tangga mereka. Sifat yang sama-sama keras ini pun menurut Coach Yudi bisa saja berpotensi menimbulkan percikan konflik dalam rumah tangga mereka. Kalau dari wajahnya sih sebetulnya orangnya cukup cocok ya mereka berdua ya. Determinasinya tinggi, pengen kerja, dan juga energinya juga sama-sama tinggi. Sering juga mereka juga ya mau maju bareng lah dalam arti kata bakal bisa berjuang bareng gitu. Dan juga mereka cukup mandiri dua-duanya. Dari hidungnya juga ya ada kepo-kepohnya lah berdua, dan mereka juga detail dan fokusnya ke pekerjaan dan ke uang, ke karir juga 100%. Benturan sih mungkin karena dua-duanya cukup detail ya, dalam arti kata mereka dua-duanya batu ya keras jadi dua-duanya batu, dua-duanya determinasinya tinggi. Kalau Paula saya lihat memang sedikit juga lebih pengen mengontrol, dalam arti kata lebih mengontrol lah dalam sisi keuangan atau dalam sisi hidup. Sedangkan kalau Baim mungkin lebih cuek ya. Ribut juga bisa jadi dari sisi finansial. Karena buat Paula hal itu penting. Dan ya bukan saya bilang buat Baim nggak penting ya. Tapi kalau saya lihat mungkin Baim lebih banyak bocornya. Banyak orang yang mungkin aja minta bantuan sama dia gitu, dia bisa keluarin uangnya. Walaupun bukan berarti dia boros-boros banget, tapi ya memang bisa jadi itu yang menjadi kebocoran. Dan Baim terlihat juga menyimpan perasaan nih di sini, menyimpan amarah. Saya juga sebagai seorang ayah yang mendoakan mereka yang terbaik juga sih. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.